Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, pemerhati desa dimanapun kalian berada. Kali ini sesuai janji saya ya, saya akan terus memberikan informasi tentang kegiatan pemerintahan desa, baik di lapangan maupun secara di dalam desa itu sendiri. Bagaimana kegiatan-kegiatan kami dari mulai perencanaan, kemudian penganggaran sampai nanti realisasi tentunya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya tentunya mendapatkan bekal buat kalian semua yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang desa. Tentunya dengan keterbatasan saya, dengan keilmuan saya yang mungkin tidak tinggi, akan tetapi saya sendiri mencoba untuk melakukan hal ini. Tiada lain bagaimana yang ada di wilayah desa kami tentunya ya bisa paham dan sedikit mengetahui tentang alur daripada perencanaan pembangunan di desa tentunya ya. Bagaimana kita mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran sampai nanti realisasi di lapangan seperti apa. Sahabat desa, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun anggaran 2024. Tentunya kesibukan kami di desa dari mulai menyusun pelaporan yang sebagaimana kami sampaikan kemarin, ada 4 jenis laporan yang harus kita kerjakan, yang harus pemerintah desa kerjakan, yang harus kepala desa laporkan. Tentunya kali ini untuk menghadapi 2024, kemarin saya menerima seran ya, peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023. Apa saja di dalam peraturan Menteri nomor 13 tersebut, tentunya saya akan coba membedah bagaimana diisi di dalamnya. Dan hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 ini. Sahabat desa, andaikan saya secara pribadi tidak memuaskan dalam hal mensosialisasikan peraturan Menteri Desa nomor 13 ini, tentunya saya secara pribadi minta maaf, tapi saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu mendekati buat kalian yang mungkin pengen tahu ya, mengorek-ngorek tentang desa, bagaimana tahapannya. Saya akan terus mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya berkaitan kegiatan di desa, sehingga warga masyarakat dapat mengetahuinya dan sedikit mengenal bagaimana tahapan-tahapan di desa. Sahabat desa, peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 ada 4 poin yang disorot atau prioritas ya, prioritas di dalam Permendes nomor 3 tahun 2023 ini ya, nomor 13 ya, nomor 13 tahun 2023. Sahabat desa, poin yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim ya. Penanganan kemiskinan ekstrim ini adalah bagaimana bantuan langsung tunai desa, bantuan langsung tunai dana desa di tahun 2024 nanti ada ya, sampai maksimalnya itu 25%. Bagaimana, apakah 10% atau 15% atau 20% atau 25%, kita lihat nanti. Ada musyawarah desa khusus tentang evaluasi ya, pencermatan bagaimana KPM yang belum tentunya mendapatkan bantuan atau yang yang masuk kriteria nanti akan dibahas di dalam musyawarah desa khusus.
Nah, musyawarah desa khusus penetapan KPM ini perlu kalian ketahui bahwa yang menyelenggarakan itu atau yang melaksanakan itu adalah BPD itu sendiri. Bagaimana BPD mengumpulkan data KPM, kemudian mengevaluasi, memverifikasi, dan kemudian memfinalisasi ya. Nah, bagaimana nanti apakah oleh Perkades atau oleh surat keputusan kepala desa, kita lihat ya di Permendes nomor 13 ini, kita bedah nantinya bagaimana tahapannya. Sahabat desa, yang kedua, prioritas penggunaan dana desa adalah program ketahanan pangan dan hewani ya, yaitu 20% tentunya. Kemudian program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan atau poin 4, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDesma ya. Tentunya di 2024 nanti ada 4 skala prioritas yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Nanti lihat ya, ada peraturan-peraturan lain yang tentunya hari ini adalah menjadi rujukan adalah Permendes nomor 13 tahun 2023. Sahabat desa, poin demi poin yang 4 prioritas tadi kita bedah ya tentunya, supaya kalian semua tahu bagaimana posisi kemiskinan ekstrim ya, penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian ketahanan pangan dan penanganan stunting, dan yang keempat adalah program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDesma ya. Kita bedah satu persatu, mudah-mudahan materi saya sampaikan dan kalian doakan saya masih bisa beraktivitas, bisa menyampaikan apa-apa saja kegiatan yang ada di desa. Kita simak ya satu-satu. Sahabat desa, poin pertama, prioritas dana desa yaitu penanganan kemiskinan ekstrim. Bagaimana alurnya kita lihat ya, supaya kalian semua tahu. Bantuan langsung tunai desa. Nah, kita lihat ya, di keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrim tentunya ya, dan miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, artinya yang berkedudukan di desa Wangunsari, kakaknya desa Wangunsari, KTP-nya desa Wangunsari, karena ada beberapa hal ya yang harus kita lihat. Kadang-kadang KTP-nya masih punya desa Wangunsari, kemudian orangnya sudah pindah padahal ya. Nah, itu bisa dicek nanti di data kependudukan kita, dan itu akan terbaca nantinya ya, apakah orang tersebut atau calon KPM tersebut masih berdomisili di Wangunsari atau tidak ya tentunya. Poin A, kehilangan mata pencaharian. Nah, ini adalah kriteria ya, kriteria penerima atau calon keluarga penerima manfaat ya. Nanti lihat apakah KPM-nya masih yang 2023 ataukah ada pergantian. Kita lihat bagaimana keputusan daripada Badan Permusyawaratan Desa nanti ya di Musdesusnya. Yang kedua atau B, mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun ya, sakit kronis dan atau penyandang disabilitas. Jadi orang yang memiliki penyakit yang menahun, kemudian penyandang disabilitas itu masuk di dalam kriteria calon KPM BLT dana desa. Poin C, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Tidak menerima bantuan sosial keluarga harapan ya. Jadi tidak boleh double, apalagi triple ya. Itu harus murni orang yang belum atau warga yang belum mendapatkan bantuan lain. Poin D, rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia. Nah, orangnya sendiri kemudian sudah sepuh, sudah lansia, kemudian tidak memiliki penopang hidup dari kanan kiri dari keluarganya, itu murni tunggal hidup sendiri, maka itu menjadi skala prioritas sasaran dari calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ya. Kemudian E, perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim. Nah, sudah tidak punya suami, kemudian dia menjadi kepala keluarga, kemudian dia sosok perempuan yang miskin ekstrim ya, tadi yang saya sampaikan tidak memiliki penopang hidup. Nah, tentunya itu menjadi bagian daripada calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Poin A dan sampai E tadi itu sahabat desa nanti akan diajukan
oleh para ketua RT dan RW ya. Para ketua RT dan RW kemudian dimasukkan di dalam musyawarah desa khusus, bagaimana nanti diverifikasi, divalidasi dan dipinalisasi oleh BPD itu sendiri di dalam musyawarah tersebut ya, bersama ketua RT dan RW. Sahabat desa, perlu dipahami bagaimana cara penentuannya. Dalam penentuan keluarga penerima manfaat, pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT desa. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa ya. Kalau kemarin 2020, 2021, 2022 sampai 2023 kemarin bagaimana musyawarah desa khusus kemudian dibawa setelah terkumpul kemudian sudah dipindahkan, itu ditetapkan KPM-nya atau keluarga penerima manfaatnya yang sudah dipindahkan itu ditetapkan oleh peraturan kepala desa. Nah, kali ini untuk 2024 sahabat desa itu oleh surat keputusan kepala desa ya, berbeda. Kalau kemarin sama aturan, kalau sekarang diputuskan oleh kepala desa itu sendiri. Jadi melalui surat keputusan kepala desa. Kemudian BLT dialokasikan paling tinggi 25% dari pagu dana desa dengan besaran 300.000 setiap bulan selama 12 bulan mulai Januari dan dapat dibayarkan maksimal 3 bulan secara sekaligus. Nah ya, sahabat desa, paling tinggi gitu atau maksimal 25% dari pagu dana desa ya. Kalau pagu dana desanya 1 miliar, berarti tinggal hitung saja berapa untuk kebutuhan daripada bantuan langsung tunai dana desa ini. Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana aturan berikutnya, apakah bisa 10 atau 20 atau 15% ya. Kita lihat sesuai kebutuhan nanti bagaimana pemerintah desa bersama lembaga desa BPD yang menentukan semua itu tentunya ya. Kemudian untuk pembayarannya itu bisa 3 bulan ya biasanya Januari, Februari, Maret, karena di Januari itu masih tahap perubahan ya. Jadi sistem keuangan desanya belum stabil. Nah, itu kan ada beberapa posting ya. Yang pertama perancangan yang sebentar lagi akan kita input ya. Kemudian nanti di Januari ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, setelah perubahan nanti barulah di bulan 3 atau di bulan Maret biasanya untuk 3 bulan KPM menerima sekaligus 3 bulan ya, kalau kita lihat regulasi ini. Kemudian fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa ya. Seperti tadi ya, ditentukannya apa saja yang menjadi kriteria, kemudian siapa yang menentukan, kan itu sudah, dan berapa persen dari pagu dana desa itu sudah saya sampaikan tadi. Kemudian mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat. Nah ya, tadi baru saya kata pengantar dan ini sekarang masuk ya. Yang pertama, penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam musyawarah desa ya. Jadi semua diputuskan di dalam musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ya. Kemudian mengutamakan keluarga miskin ekstrim. Identifikasi keluarga miskin ekstrim dilakukan melalui pemeringkatan ya. Pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Kemudian desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Jadi ada peningkatan ya, ada kriteria. Kalau misalkan ditetapkan untuk 30 KPM di Desa Wangunsari misalkan di desa kita ya, berarti sementara yang diusulkan itu misalkan 60, maka pemerintah desa harus berhati-hati. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah orang yang benar-benar memenuhi kriteria tadi ya. Yang kemudian basis data itu digunakan. Bagaimana nama yang diajukan oleh para ketua RT nanti di musyawarah itu dicek ya, nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan ataukah belum? Kalau memang belum, nah nanti ada peningkatan, ada peringkatnya ya, dan itu kami serahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian proses pendataan. Pemerintah desa menyiapkan data yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
Jadi data penduduk ya, data penduduk yang kita miliki, penduduk kita ini adalah 4.607 jiwa ya untuk hari ini. Sangat pesat sekali ya. Dulu pemekaran hanya 3.500 dan durasi hari ini 13 tahun sudah 4.607 ya, 4.607 jiwa yang menjadi penduduk Desa Wangun. Kemudian pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrim, calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dengan melibatkan masyarakat desa, unsur masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di desa. Nah, kita kemarin turun ke lapangan bagaimana kita memerangi kesenjangan sosial, bagaimana kita melihat kondisi kemiskinan ekstrim yang ada di desa, dan itu sudah kami punya data itu dan akan diserahkan kepada BPD nanti ya. Bagaimana orang-orang yang kita kunjungi, yang kita cek di lapangan itu benar-benar orang yang tidak masuk di dalam bantuan yang lain. Tentunya ini menjadi skala prioritas nantinya di bantuan langsung tunai desa untuk menjadi KPM di tahun 2024. Kemudian proses pendataannya seperti apa? Yang pertama, pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidik ya. Tadi kemudian pemerintah melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin. Yang ketiga, pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga dan dusun. Jadi semua itu terlibat ya. Bagaimana nanti ketua RT membawa ya data calon KPM yang akan dibahas di dalam musyawarah desa khusus ya. Kemudian fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa. Poin B, proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan. Pemerintah menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerimaan bantuan langsung tunai desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrim untuk diprioritaskan menjadi penerima bantuan langsung tunai desa. Kemudian melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa dan atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ya. Kemudian poin C, proses validasi dan penetapan hasil pendataan ya. Bagaimana proses penetapan nih yang harus diperhatikan nih setelah dikumpulkan data, diverifikasi, divalidasi oleh tim atau badan permusyawaratan desa, nanti alurnya seperti apa ya, cara mereka memvalidasi kemudian menetapkan ya calon KPM tersebut. Yang pertama, pemerintah desa memfasilitasi badan permusyawaratan desa untuk melaksanakan musyawarah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa. Nah, pemerintah desa menyiapkan ya, memfasilitasi ini BPD, ini ruangannya, ini mejanya ya, ini konsumsinya. Dan silakan BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus bagaimana memvalidasi serta menetapkan ya hasil pendataan yang mungkin para ketua RT sampaikan ya. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa tuh kan tadi. Jadi kalau kemarin itu oleh peraturan kepala desa, kalau untuk 2024 ini adalah keputusan ya, oleh keputusan kepala desa. Jadi langsung kepala desa yang memutuskan. Jadi tidak tidak panjang lebar lagi ya, langsung oleh kebijakannya langsung diambil oleh ditetapkan ya setelah hasil daripada validasi dan verifikasi ya. Kemudian BPD menyampaikan bahwa hasil Musdesus itu adalah namanya ini yang menjadi KPM, hasil penjaringan tadi ya. Kemudian keputusan kepala desa paling sedikit memuat 1A, nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat. Kemudian B, rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan. Kemudian C, jumlah calon keluarga penerima manfaat. Nah, jadi ada 3 di dalam surat keputusan itu ya, ada 3 poin. Yang pertama
nama dan alamat, yang kedua rincian calon keluarganya, kemudian jumlah calon keluarga penerima manfaat. Nah, itu menjadi bagian pasal daripada surat keputusan kepala desa nantinya ya, yang akan saya buat tentunya. Kemudian poin 4, keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Jadi setelah surat keputusan kepala desa itu jadi, maka SK tersebut disampaikan kepada camat ya, kepada bupati melalui camat. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini nih, jika terdapat perubahan ya, nantinya di tengah-tengah kemudian ada KPM yang meninggal atau KPM yang pindah domisili atau yang berbagai hal lah nanti. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya pemerintah desa, kita bedah ya satu persatu. Perubahan keluarga penerima manfaat yang pertama, jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa karena meninggal ya, atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, pada kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Nah, misalkan nih ada beberapa poin, orangnya meninggal, si KPM meninggal, di tengah-tengah meninggal, maka itu segera diganti dan itu dimusyawarahkan kembali ya bagaimana tahapannya. Nah, kemudian pindah domisili dan itu harus segera diganti juga. Kemudian mendapatkan bantuan lain misalkan yang tadi saya sampaikan, itu pun harus segera dirubah dan diganti ke yang lain, mencari KPM yang baru. Kemudian poin 2, pemerintah desa memfasilitasi badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru. Nah, kalau ada pergantian tersebut, tidak hari ini ya 2024 tidak cukup dengan berita acara, tidak cukup dengan pernyataan daripada ketua RT dan RW atau pernyataan dari si penerima tersebut, tapi melainkan prosedurnya adalah bagaimana BPD mengadakan kembali musyawarah desa khusus untuk menentukan calon KPM pengganti. Ya, jadi walaupun satu orang tetap harus di musyawarah desa khusus. Nah, ini hati-hati ya buat BPD. Nanti ada beberapa kemungkinan banyak sekali musyawarah desa khusus ya, karena di dalam 1 tahun ini panjang. Kemarin saja kita ada beberapa yang meninggal, kemudian ada yang pindah, ada yang mendapat bantuan. Kita cukup dengan berita acara, kemudian pernyataan dari yang bersangkutan ya, kemudian ditandatangani oleh para keluarga atau ahli waris tentunya ya, itu oleh para ketua RT dan RW yang mengetahui itu. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi badan permusyawaratan desa daftar penerima manfaat yang baru. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian poin 3, dalam hal tidak dapat mengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus. Ketika BPD nih tidak menemukan lagi si A, si B, si C, semua warga RT tersebut sudah mendapatkan bantuan ya, bantuan lain, kemudian tingkat ekonominya semua tinggi dan itu kembali dibawa ya, dijelaskan atau dibawa di dalam disampaikan kepada BPD, kemudian diberita acarakan, diberikan keterangan bahwa untuk desa kita itu tidak ada pengganti. Nah, bagaimana nanti alurnya kita simak ya. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi masih ya. Kemudian kepala desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Jadi ketika ada di tengah-tengah perubahan ya, kemudian ada 2 misalkan orang APM yang meninggal ya atau yang pindah domisili, maka keputusan kepala desa itu dirubah menjadi keputusan perubahan dari kepala desa itu sendiri dan itu dilaporkan kembali ya kepada bupati melalui camat ya. Kemudian lanjut, mekanisme pembayaran bantuan langsung tunai desa. Nah, bagaimana mekanismenya kita simak ya. Pembayaran bantuan langsung tunai desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan atau non tunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
mengenai pembayaran bantuan langsung tunai desa. Nah, jadi dibayarkannya secara tunai ya. Jadi langsung diundang ke desa melalui undangan, kemudian bendahara juru bayar itu langsung bersama TPK memberikan hak daripada KPM itu sendiri, tentunya didampingi oleh Muspika atau Porkopimcam kecamatan ya, biasanya suka hadir. Kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap KPM atau penerima bantuan tersebut. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai desa dilaksanakan oleh yang pertama Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten Kota. Nah, jadi evaluasi atau monitoring ya, bagaimana mengontrol siapa yang berhak mengontrol terhadap bantuan langsung tunai desa ini. Yang pertama adalah Badan Permusyawaratan Desa. Jadi ke depan BPD itu banyak ya pekerjaannya. Jadi setiap catatan itu, setiap peristiwa itu dicatat ya. Jangan sampai lupa, di berita acara kan dinotulenkan ya. Jadi semua kegiatan di tahun 2024 mulai dari hari ini itu semua harus dicatat dan semua harus rapih secara administratif ya. Kemudian ada camat dan inspektorat ya. Bagaimana nanti kalau ada temuan, ada penyelewengan itu yang monitoring, yang evaluasi dari bantuan langsung tunai tersebut adalah 3 unsur tadi. Kemudian kita masuk nih ke prioritas kedua, program ketahanan pangan dan hewani. Bagaimana alurnya ya? Kita lihat. Ketahanan pangan dan hewani, fokus penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa. Kalau tadi BRT 25% ya maksimal. Kalau ketahanan pangan itu 20% dari pagu dana desa. Dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek. Aspek pertama yaitu ketersediaan pangan di desa, kemudian keterjangkauan pangan di desa, kemudian 3 pemanfaatan pangan desa. Ini harus disimak ya, bagaimana ketahanan pangan. Yang pertama, ketahanan pangan bisa dilaksanakan karena 1, ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, pemanfaatan pangan di desa. Itu adalah berdasarkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk program ketahanan pangan 20% di tahun 2024. Lanjut. Langkah bagaimana nih? Bagaimana langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dilakukan dengan cara ya? Kita simak nih, hati-hati. Yang pertama, memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa. Jadi pastikan dulu ketika kita mau menggunakan tanah desa menggunakan lahan desa, itu pastikan dulu lahan desa bukan. Kemudian apa yang menjadi dasar daripada lahan tersebut itu harus hati-hati ya. Kemudian bagaimana cara mengatur daripada ketahanan pangan ini ya, kita terus buka ya sampai nanti kalian semua paham. Yang kedua, disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, ketika di dalam perencanaan sudah pasti bahwa akan menggunakan lahan desa misalkan untuk ketahanan pangan, nah, barulah dimusyawarahkan secara bersama-sama tentunya ya, bagaimana para pesertanya hadir dari unsur-unsur masyarakat, perangkat desa, BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan keterwakilan ya tentunya hadir. Semua diundang untuk membahas 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian pastikan program kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP desa dan APBDes. Jadi pastikan dulu apakah di dalam rencana kerja pemerintahan desa masuk nggak di tahun 2024 yang 20%. Kalau tidak masuk jangan coba-coba ya, karena kalau nggak salah di September kemarin sudah ditetapkan ya Musrembangdes tentang penetapan rencana kerja pemerintahan desa ke depan. Pastikan dulu dilihat ya, kalau belum masuk bagaimana caranya, dan itu meminta arahan daripada pihak kecamatan ya. Kemudian RKP desa dan APBDes dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti ya setelah semua selesai perubahan anggaran pendapatan belanja desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk mempublikasikan APBDes tahun anggaran 2024 nanti. Dipasang melalui banner, melalui jaringan internet, baik itu web desa
mau ataupun melalui podcast ini ya, saya akan sampaikan nanti, termasuk nanti realisasi tahun anggaran 2023. Saya akan sampaikan ya laporan kepada masyarakat sebagai informasi penyelenggaraan pemerintah desa di akhir tahun nanti. Kemudian ketersediaan pangan di desa, ketersediaan pangan ya, ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. Yang pertama, pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya ya. Jadi simak ya. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan, keluarga, pekarangan, pangan lestari, hidroponik atau bioponik ya. Dari pekarangan rumah itu bisa digunakan. Nah itu bisa nanti bagaimana ya caranya, kita nanti tunggu regulasi berikutnya. Yang jelas hari ini kita punya lahan desa, bagaimana kita manfaatkan untuk 20% ketahanan pangan ini. Kemudian perkembangan pertanian, keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik. Jadi bisa lewat itu ya, pot-pot itu ya, atau melalui apa ya namanya, tanah yang di polybag ya kalau di kita itu bisa di itu. Jadi si pekarangan rumah itu bisa kita tata menjadi bagaimana kita nanam ya, nanam palawija di situ ya. Nanti bagaimana konsepnya mungkin para kelompok tani yang ada di Desa Wangunsari lebih paham ya. Kemudian peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman ternak dan ikan. Bisa tanaman, bisa ikan, bisa ternak ya. Itu 20% itu menggunakan itu. Nah, bagaimana nanti di musyawarah desa, apa yang disepakati oleh mereka, ataukah semua harus di apa namanya yang ada di yang saya sampaikan tadi dapat dilaksanakan, ataukah sebagian itu disesuaikan nantinya ya. Kemudian pengembangan pakan ternak alternatif, pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan terpadu. Kemudian pembukaan lahan pertanian, perkebunan melalui PKTD, tidak membeli lahan. Jadi tidak boleh ya. Jadi tanah, gunakan tanah yang ada. Kalau kita punya tanah bengkok, gunakan tanah bengkok. Tidak ada anggaran untuk pembelian lahan. Ya tentunya itu salah kalau kita menganggarkan untuk pembelian lahan. Kemudian pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa melalui PKTD setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur atau Bupati. Pembangunan kandang kelompok, pelatihan pengelolaan hasil panen, pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan, pengadaan sarana dan jadi banyak sekali ya. Nanti kita lihat ya, pokoknya kita bedah nanti di darat ya, di dalam musyawarah desa apa yang akan disetujui, kemudian titik mana yang akan kita laksanakan. Kemudian lanjut, keterjangkauan pangan di desa, kelancaran distribusi dan pemasangan pangan di desa seperti A. Peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa. Jadi kemarin selama 2 tahun ya, 2022 dan 23 ini kita gunakan untuk jalan usaha tani. Ada beberapa gang yang sudah kita tuntaskan ya melalui program ketahanan pangan. Nah hari ini kita secara di 2024 sepakat di dalam musyawarah kemarin bahwa untuk ketahanan pangan ini digunakan untuk bagaimana para kelompok tani diberdayakan ya untuk tahun 2024. Kemudian pemanfaatan pangan di desa, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal seperti sosial dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. Kemudian pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal. Dan poin D, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi. Jadi banyak sekali ya. Nanti pokoknya di musyawarah desa kalian hadir ya. Bagaimana kita menyepakati angka 20% dari pagu dana desa ini untuk ketahanan pangan. Bagaimana para kelompok tani nanti akan hadir yang ada di Desa Wangunsari ya. Kita hari ini tidak lagi
menutup diri, tapi kami akan selalu memberikan informasi dari awal sampai akhir penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian program pencegahan dan penurunan stunting yang ketiga ya. Kemudian jadi sasaran juga nanti kita bahas di musyawarah desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui yang pertama intervensi spesifik, kemudian intervensi sensitif, yang ketiga tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting ya. Ada 3 poin yang nantinya bagaimana kita menurunkan atau menekan angka stunting di desa. Apa saja sasaran ya? Siapa saja yang menjadi sasaran stunting? Yang pertama adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, menyusui, nipas. Kemudian bayi usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian keluarga berisiko stunting. Jadi mungkin di sini adalah para kader ya yang sudah tahu, yang sudah bisa mendeteksi sasaran yang 5 tadi yang saya sampaikan ya. Nanti kita bahas lagi di dalam musyawarah bagaimana kita membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk anggaran 2024. Kemudian pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Ya, kita lihat karena waktunya tidak cukup banyak sekali ya kriteria, kemudian bagaimana caranya nanti akan kita bedah di lain kali ya, tentunya ini sangat panjang. Kemudian tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa meliputi, itu banyak sekali ya poin-poinnya. Nah kemudian poin 4, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama gitu ya. Jadi bagaimana desa menganggarkan untuk modal BUMDes ya, untuk modal awal BUMDes. Kemarin kita anggarkan di 2023 itu 50 juta ya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana laporannya. Kalau memang perkembangan usahanya itu bagus, kemudian bisa kita anggarkan kembali untuk di 2024. Tapi kalau BUMDesnya tidak berjalan, nah, kalau kita suntik terus anggarannya, itu pun sangat berisiko ya. Tentunya nanti kita lihat bagaimana dimusyawarahkan nanti ya sekalian dengan program yang 4 tadi ya. Mudah-mudahan semua bisa memahami, semua bisa menerima karena kayak kita di desa itu hanya menjalankan aturan atau regulasi yang hari ini turun ya, contohnya di Permendes PDTT nomor 13 tahun 2023 ini. Kemudian fokus prioritas dana desa untuk program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDesma. Yang pertama, penyertaan modal dapat dilakukan untuk modal awal pendirian. Yang kedua, penambahan modal. Ya, kemarin modal awal udah kita kasih. Kalau usahanya bagus, kita kasih lagi ya penambahan modal di poin 2. Kemudian penyertaan modal digunakan untuk yang pertama, pengembangan kegiatan usaha. Kemudian 2, penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. Kemudian penugasan dan penugasan desa kepada BUMDesa atau BUMDes bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kemudian 3, keputusan untuk melaksanakan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa serta ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian poin terakhir, penyertaan modal BUMDes atau BUMDesma sesuai dengan keputusan dan kewenangan desa dan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita itu semua berpijak di dalam peraturan dan atau regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian penyertaan modal BUMDes yang dilaksanakan untuk modal awal pendirian BUMDes dan atau BUMDesma dilaksanakan oleh desa yang belum mendirikan BUMDes dan atau BUMDesma bersama. Kemudian penyertaan modal desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUMDes atau BUMDesma bersama meliputi. Nah, untuk penambahan, kalau tadi kan kita udah nyampaikan untuk modal awal ya, bagaimana dengan penambahan? Poin A, pengembangan kegiatan usaha BUMDes dan atau BUMDesma bersama. Kemudian poin B, penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.
dan atau penugasan desa kepada BUMDes atau BUMDesma bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah desa. Kemudian pengembangan kegiatan usaha BUMDes bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan meliputi yang pertama pengelolaan hutan desa, pengelolaan usaha hutan sosial, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengembangan produk pertanian, perkebunan dan atau peternakan, kemudian pengembangan produk pertanian, perkebunan dan atau peternakan, pengembangan produk perikanan, pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain. Kemudian poin G, pengembangan sarana produksi, pemasaran dan distribusi produksi, pengembangan desa wisata, dan pengembangan usaha BUMDes atau BUMDes bersama lainnya yang sesuai dengan potensi dan kewenangan desa. Jadi apa yang akan dikembangkan oleh BUMDes di 2024? Kita lihat laporan tahun ini, kemudian bagaimana plan atau rencana mereka ke depan. Kalau itu memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kita berkewajiban untuk memberikan modal tambahan di tahun 2024. Sahabat desa, dana operasional pemerintah desa, ya, dana operasional pemerintah desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa meliputi yang pertama koordinasi, yang kedua kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi dana operasional pemerintah desa yang 3% ya, yang 3% itu kita baru menerima di tahun 2023 ya, bahwa dana desa itu 3%-nya tadi digunakan di poin, ada 3 poin ya yang harus diperhatikan oleh para kepala desa. Yang pertama koordinasi, kemudian untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Sahabat desa, itu tadi anggaran yang 3% dari pagu dana desa. Selanjutnya kita lewat ya. Nah, bagaimana penanggulangan kerawanan sosial, kemudian bagaimana di mana posisi tadi yang poin pertama itu dan ke-1, ke-2 dan ke-3 bagaimana alurnya, kita bedah nanti ya, sekalian kita memberikan materi di musyawarah ya, mungkin bisa besok atau hari Senin ya kita laksanakan. Kemudian dana operasional pemerintah desa tidak dapat digunakan nih, hati-hati ya di 2024 bagi desa yang suka menganggarkan untuk honor ya, honor yang memegang aplikasi, kemudian si kau dan kasih itu sudah mendapatkan misalkan honor dari kabupaten, itu nggak boleh ya untuk digunakan dana desa ini untuk kegiatan tersebut. Kita simak ya, dana operasional pemerintah desa yang tidak dapat digunakan. Yang pertama, 1, membayar honorarium pemerintah desa ya, membayar honor. Jadi hilang ya, yang biasanya suka ada tuh, bisa menganggarkan, sekarang di 2024 tidak ada lagi honor untuk kegiatan honorarium pemerintah desa. Yang kedua, perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan atau kabupaten kota itu pun tidak bisa ya dari dana desa. Yang ketiga, membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi aparat desa. Jadi memang itu dari dulu ya, itu tidak bisa untuk BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan untuk perangkat desa dan kepala desa itu tidak bisa, karena untuk BPJS kesehatan kita sudah dari siltap ya, secara itu sudah terpotong langsung otomatis ya. Kemudian BPJS tenaga kerjaannya kita ada di anggaran dana desa, DBH dan retribusi tentunya ya, itu bisa menganggarkan di situ. Kemudian penetapan fokus penggunaan dana desa. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.
Penetapan fokus penggunaan dana desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa, penyusunan RKP desa dan dituangkan dalam berita acara. Fokus penggunaan dana desa dituangkan untuk mendukung atau diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Jadi swakelola ya. Kemudian pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana desa kegiatan PKTD atau PKT ya. Kemudian mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian swakelola diutamakan menggunakan pola padat karya tunai. Jadi sudah biasa ya itu setiap tahun. Kemudian partisipasi masyarakat. Masyarakat desa berpartisipasi dalam penentuan fokus penggunaan dana desa yang dilakukan dengan cara A. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan dana desa, menyampaikan usulan program dan atau kegiatan, memastikan fokus penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa, APBD desa. Kemudian D. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan dana desa. Jadi semua diawasi ya, dari perencanaan, dari musyawarah desa, perencanaan sampai penganggaran, sampai realisasi itu diawasi oleh masyarakat dan itu masyarakat berpartisipasi di dalamnya. Lanjut, pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan dana desa terhitung sejak APBD ditetapkan. Jadi ketika APBD ditetapkan, maka kepala desa, pemerintah desa wajib mempublikasikan lewat baliho, lewat internet, media sosial ya. Itu harus tersampaikan kepada masyarakat dan secara terang benderang, transparansi publik itu dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Nah, bagaimana publikasinya dan seperti apa? Publikasi dilakukan melalui sistem informasi desa atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat. Jadi bisa dipasang ya di kantor desa atau di tempat-tempat yang memang berkumpul masyarakat banyak ya, itu bisa dipasang, dikasih banner atau poster-poster ya tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Publikasi penetapan fokus penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Pemerintah desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan dana desa dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Sanksi administrasi diberikan oleh bupati atau wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan badan perusahaan atau pengaduan masyarakat desa. Jadi ketika desa tidak menganggarkan atau tidak mempublikasikan ya kegiatan APBDes, maka desa tersebut mendapatkan teguran berupa tertulis maupun sanksi administratif. Kemudian pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa kepada menteri ya. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen atau peraturan desa tentang RKP desa dan anggaran pendapatan belanja desa digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian. Nah, itu diupload ya nanti di dalam Google ya biasanya itu kita melakukan sistem sudah berbasis internet ya. Jadi semua pelaporan itu disampaikan kepada menteri. Laporan dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak RKP desa ditetapkan. Dalam hal pelaporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan dana desa kepada menteri dalam bentuk dokumen fisik. Jadi kalau misalkan desanya tidak mengenal digital, maka secara fisik ya berkas kayak dulu nih dibawa ya ke kementerian desa atau yang di kabupaten. Jadi sangat rumit ya. Jadi hari ini kita harus melek digital. Bagaimana sistem ini sudah dibangun, bagaimana tahapan-tahapan itu sangat panjang sekali. Dan itu sebetulnya memudahkan pekerjaan kita, akan tetapi dokumen itu ya itulah yang menyulitkan tentunya ya. Kalau kita sudah tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian pembinaan dan akhirnya sahabat desa, bagaimana alur penggunaan dana desa, 4 prioritas tadi sudah saya sampaikan sebagaimana peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal nomor 13 tahun 2023.
kita sudah sosialisasikan, dan nanti lebih lanjutnya, lebih jelasnya, lebih detailnya itu akan saya paparkan di dalam musyawarah nanti ya. Bagaimana 2024 ini kita banyak sekali musyawarah-musyawarah yang harus kita lakukan agar transparansi kegiatan pemerintah desa itu dapat diakses langsung oleh masyarakat desa. Sahabat desa, pemerhati desa, cukup sekian ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, kali ini sebetulnya materinya itu, tapi kita dapat saran peraturan Menteri Desa untuk penggunaan dana desa tahun 2024. Akhirnya itu dulu yang saya bedah. Ini menjadi awal pembuka di tahun anggaran 2024, dan mudah-mudahan pemerintah desa dapat bisa berjalan, dapat bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain. Sahabat desa, cukup sekian, dan lain kali akan saya terus sampaikan tentang kegiatan pemerintah desa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membuka pemikiran Anda, dapat sedikit mencerahkan bagaimana kalian semua dapat mengetahui apa saja alur yang ada di desa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.